Pemirsa, ratusan calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat menuju luar negeri dicegah imigrasi kelas 1 khusus Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pasalnya para calon pekerja tersebut tidak memiliki dokumen lengkap. Sebanyak 170 calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang hendak keluar negeri dicegah petugas imigrasi kelas 1 khusus Soekarno-Hatta saat akan berangkat melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Diketahui calon pekerja yang mayoritas adalah perempuan ini kebanyakan tidak memiliki dokumen lengkap atau ilegal. Seluruh calon pekerja migran ilegal tersebut dicegah sejak periode 1 sampai 19 Januari 2022. Sejumlah modus pun ditemukan, mulai dari berwisata, perjalanan ibadah, atau melanjutkan pendidikan. Karena tindak pidana perdagangan orang ya, jadi hanya untuk periode 1 Januari sampai dengan 19 Januari ini kami sudah mencegah 60 orang yang akan berangkat ke Malaysia secara prosedural. Kemudian untuk ke negara yang lainnya sejumlah 110 tadi yang kami lakukan pencegahan. Nah, ini semua datanya kami serahkan kepada rekan-rekan di BP2MI. Kemudian apakah dilengkapi, kemudian yang bersangkutan dihimbau, kemudian diberikan edukasi oleh rekan-rekan BP2MI untuk kemudian melengkapi dokumen yang diperlukan untuk bekerja ke luar negeri. Nah, itu nanti kami serahkan kepada rekan-rekan BP2MI. Imigrasi Soekarno-Hatta dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan terus memperketat dan mengawasi para calon pekerja migran yang nantinya akan berangkat melalui Bandara Suta agar tidak lagi terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui jasa penyalur PMI secara ilegal ke luar negeri. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Bandara Halim Perdana Kusuma mulai tanggal 26 Januari 2022 akan ditutup sementara. Penutupan dalam rangka revitalisasi sesuai peraturan Presiden nomor 9 tahun 2022. PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Halim Perdana Kusuma menegaskan akan menjalankan skenario perpindahan operasional penerbangan ke 5 bandara penerima. Saat ini terdapat 21 operator penerbangan yang akan dialihkan diantaranya ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Hussein Sastranegara Bandung, Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Pondok Cabe Jakarta, dan Bandara Budiarto Tangerang. Revitalisasi akan berlangsung selama 3,5 bulan atau rencananya akan selesai pada Mei mendatang. Maskapai penerbangan domestik berjadwal yang dilaksanakan dari Bandara Halim Perdana Kusuma hanya Batik Air dan Citylink, sehingga di sini dari pihak maskapai nantinya untuk Batik Air akan dialihkan ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta dan Citylink akan diterima di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Waduk Sempor di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah menjadi salah satu destinasi wisata pilihan masyarakat. Berwisata di tengah pandemi, wisatawan diajak untuk taat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Berwisata di Waduk Sempor memang menyenangkan. Berada di Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, waduk ini selalu ramai dikunjungi masyarakat. Di tengah pandemi, berwisata sehat harus menjadi perhatian setiap wisatawan. Oleh sebab itu, MNC Peduli bersama relawan Prokes Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong mengkampanyekan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. MNC Peduli mendukung para relawan dengan masker, penyanitasi tangan, dan minuman kesehatan untuk dibagikan kepada pengunjung dan pedagang. Saya senang sekali Mas, jadi saya kan tahu syarat cuci tangannya, biar saya ngerti lah. Harapannya masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan sehingga pencegahan untuk COVID bisa diminimalkan. Pandemi coronavirus dan menyebarnya varian Omikron menuntut kesadaran setiap masyarakat untuk patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Kita terutama yang bergerak di bidang media memiliki peran untuk terus mengingatkan orang-orang untuk terus menjalankan prokes 5M itu agar tentunya tidak terjadi wave berikutnya gitu ya. MNC Peduli berkomitmen menjadi bagian dalam membantu dan mendukung pemerintah menanggulangi wabah coronavirus. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Momen langka seorang ibu lahirkan kembar 4 anak dengan selamat sesaat lagi di iNews Siang.